الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari yang penuh keberkahan ini adalah keutamaan istiqamah. Istiqamah, hadirin sekalian, adalah luzumu ta'atillah, konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, maka surgalah tempatnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah. Dalam ayat tersebut maknanya menurut sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibnu Abbas menafsirkan mereka konsisten dalam melaksanakan kewajiban. Imam Qatadah menafsirkan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memerintahkan nabinya untuk istiqamah. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum. Asy-Syura ayat 15. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Salah seorang sahabat pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Imam Muslim.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istiqamah adalah salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya peradaban dunia. Suatu umat atau sebuah bangsa yang kehilangan permata istiqamah ini akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqamah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan menyebar, kerusakan akan merajalela, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh rasa hasud, dengki, dan permusuhan. Sebaliknya, istiqamah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Seorang warga atau individu yang istiqamah akan hidup tenang, damai, taat dan tunduk kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang benar. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, jadi istiqamah adalah suatu keniscayaan bagi setiap individu dari sebuah umat atau bangsa, lebih-lebih para pemimpin, pemimpin dalam skala besar ataupun pemimpin dalam skala kecil, pemimpin dalam lingkup yang luas ataupun unit yang paling kecil, mulai dari pemimpin suatu negara, pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, sampai kepala rumah tangga. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, pendiri Thariqat Rifaiyah yang hidup satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, istaqim binafsika yastaqim biha ghairuka, kaifa yakunu dhillu mustaqiman wal 'udu a'waj. Istiqamahkan dirimu, maka orang lain akan menjadi istiqamah karenamu. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika benda itu sendiri bengkok? Oleh karenanya, sebuah komunitas, perkumpulan atau institusi apapun yang berharap baik dan merindukan kesuksesan dan kejayaan haruslah dimulai dari istiqamah pemimpinnya. Jika pemimpin dan yang dipimpin istiqamah, guru dan murid istiqamah, suami dan istri istiqamah, direktur dan karyawan istiqamah, pejabat dan rakyat istiqamah, dan seluruh lapisan masyarakat di semua bidang dan di semua lini senantiasa istiqamah, maka kebaikan dan kesolehan akan merata di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu istiqamah di jalan Allah meski zaman terus berubah, walaupun tahun terus berganti. Kita manfaatkan masa-masa hidup yang sementara ini untuk senantiasa taat kepada Allah. Kehidupan kita di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia dan akhirat. Kita diberi amanah berupa nikmat waktu agar kita beramal tanpa ditunda-tunda lagi, tanpa kebingungan dan tanpa kehilangan arah. Hari-hari kita hidup di dunia, itulah umur kita. Orang yang tidak memanfaatkan umurnya, maka umur itu yang akan melindasnya tanpa ia bisa meraih apapun dari kehidupan yang sementara ini. Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, salah seorang ulama di kalangan tabi'in kenamaan terkemuka, beliau pernah mengatakan, ibna adama innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, engkau tiada lain adalah hari-hari yang terus berjalan. Setiap lewat satu hari, maka sebagian dirimu telah hilang dan lenyap. Bahkan Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi radhiyallahu anhu sangat menyayangkan waktu yang berlalu begitu saja hanya untuk makan. Beliau mengatakan, waktu yang sangat aku sayangkan pergi begitu saja adalah saat aku makan. Kita mungkin tidak bisa mencapai tingkatan beliau, tapi setidaknya apa yang beliau sampaikan menjadi cambuk bagi kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Marilah kita terus istiqamah, kita rawat dan jaga keimanan kita dari hal-hal yang merusak dan membatalkannya. Kita konsisten dalam taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah cahaya di alam kubur, penyelamat di atas jembatan Sirat di hari kemudian, dan keberuntungan di hari kebangkitan. Marilah kita berdoa di hari yang penuh barokah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di mana pada salah satu saat, salah satu waktu di hari Jumat ini menjadi waktu yang mubarakah dan mustajabah. Mudah-mudahan kita dianugerahi kemampuan oleh Allah untuk selalu istiqamah, melakukan semua jenis kebaikan dan menjauhi segenap dosa dan kemaksiatan di sepanjang kehidupan, sehingga kita menjadi insan-insan yang soleh dan layak menjadi pilar-pilar masyarakat madani yang kita cita-citakan. Marilah kita berdoa dengan doa Imam Al-Hasanul Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqamah di jalanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat pada hari yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.